namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Terima kasih Tuhan, ini pengakuan kami. Engkau selalu baik dalam setiap kehidupan kami. Apapun persoalan kami percaya bahwa Tuhan selalu baik dan berencana yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saya ini kami akan memuliakan Tuhan. Kami akan bergirang untuk Tuhan. Tuhan beri kami sukacita semangat bagi semua teman-teman yang kami saat ini menyaksikan ibadah di rumah saya ini Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan menjamah setiap kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ibadah kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kasih setiamu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan siap mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan tolong rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan mengajar kami, menegur kami, menasihati kami, mendidik kami Bapa yang baik. Sehingga setiap langkah kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami saat ini Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, biar setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada melalui hamba-Mu, Tuhan kami dapat menerimanya, kami melakukannya. Sehingga firman Tuhan yang kami dapatkan pada saat ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita rindu hidup kita diubahkan dan hidup kita diberkati oleh Tuhan, serta kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini tidak ada di dalam kebenaran. Sore hari ini kita akan merefleksi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Demikian kata firman. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita untuk jangan sampai kita marah yang mengakibatkan dosa. Marah itu manusiawi, tetapi kemarahan yang berakibat dosa itu yang dilarang oleh Alkitab. Kemarahan ini adalah reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang mungkin menyakitkan atau yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Misalnya saja kita dikecewakan, kita dihianati, kita tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Kita diperlakukan dengan tidak sepantasnya dari orang lain. Kita merasa tidak puas dan kita disakiti karena kita tersinggung dengan ucapan-ucapan orang lain. Mungkin mereka memfitnah kita, atau mereka mengkritik dan mencela kita dengan hal-hal yang tidak benar, bahkan sampai mereka tidak mempercayai kita. Atau mungkin ketika kita melihat orang-orang yang berperilaku bodoh, acuh tak acuh dengan melanggar firman Tuhan, atau mereka melanggar moral dan etika-etika yang ada yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan. Jadi membuat kita marah dan kita kecewa terhadap mereka. Ingat bahwa setiap kita ini tidak dapat menghindari kemarahan di dalam kehidupan kita. Sebab pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu selalu ada di sekitar kita dan tidak bisa kita hindari. Cepat atau lambat, semua kita akan menghadapi pengalaman-pengalaman yang menyakitkan di sekitar kita, yang dapat menyebabkan kita atau mendorong kita untuk marah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan dengan mempertahankan diri untuk tidak berbuat dosa, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam ayat-ayat tadi yang sudah kita baca, yaitu apabila kita menjadi marah, janganlah berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Sehingga firman ini mengingatkan kita, jangan sampai kita berbuat dosa, jangan lama-lama kita menyimpankan marah kita, atau marah dalam hati kita ini, jangan kita lampiaskan dengan sikap-sikap yang salah. Dan ayat ini mengajari kita untuk tetap berdiam diri atau sabar ketika amarah itu mulai muncul dalam hati kita. Kalau kita sudah ikut Tuhan, kita belajar untuk tidak marah yang berakibat dosa. Kita boleh marah, tetapi marah yang benar. Marah yang bisa membuat orang lain dapat menerima dan merasa nyaman dengan tindakan dan sikap kita.
Marah yang benar yang membawa berkat, yang bisa mengubah orang lain. Bukan sebaliknya, marah kita memperburuk keadaan dan merenggangkan hubungan kita dengan orang lain. Ingat ayat 26 tadi, tidak melarang kita untuk menunjukkan atau memperlihatkan kemarahan. Perhatikan apa yang dikatakan atau yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat itu. Bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh saja. Yang menjadi masalah bukan marahnya itu, tetapi bagaimana cara kita mengekspresikan atau cara mengungkapkan dan motivasi kemarahan itu sendiri yang perlu kita perhatikan. Apa yang mendasari kemarahan kita dan cara kita mengungkapkan kemarahan, itulah yang menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Ada jenis kemarahan yang perlu diungkapkan agar dunia ini menjadi lebih baik, yaitu kemarahan yang didasarkan karena kita mengasihi dan bertujuan untuk mendidik. Contoh, misalnya bagi kita yang bersekolah, bagaimana guru-guru kita memarahi kita karena kita malas membuat PR. Atau mungkin kita yang ada di rumah, orang tua kita memarahi kita karena kenakalan-kenakalan kita. Jadi ingat bahwa kemarahan itu boleh, tetapi kemarahan yang membawa dampak yang baik, yang mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah marah. Tuhan Yesus marah terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang mereka selalu munafik dan iri serta dengki terhadap orang lain. Atau mungkin Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Israel yang berjualan di bait Allah. Jadi marah itu boleh, tetapi marah yang mendatangkan kebaikan. Ingat, dalam mengungkapkan kemarahan itu harus disampaikan dengan hati-hati, karena hati manusia itu sangat sensitif. Kemarahan yang tidak diinginkan oleh firman Tuhan adalah kemarahan yang didasarkan kepada rasa dengki, rasa kebencian, atau iri hati. Kemarahan yang diungkapkan tanpa kendali, serta kemarahan yang terus-menerus dipendam dalam hati kita. Kemarahan yang tidak terkendali harus dihindari, bahkan dibuang jauh-jauh. Ingat bahwa seseorang akan menanggung banyak kerugian apabila ia tidak dapat mengendalikan amarahnya. Ini dapat membawa akibat buruk bagi kesehatan secara fisik, karena ada banyak orang setelah dia marah, dia mengalami sakit secara fisik, atau bahkan dia mengalami stres yang berkepanjangan, sehingga membuat dia sulit untuk tidur. Ingat, kemarahan membawa akibat buruk bagi hubungan atau pergaulan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadikan diri kita akan semakin tidak disukai atau dibenci oleh banyak orang di sekitar kita. Entah itu di sekolah, entah itu di kelas, entah itu di kantor, bahkan di dalam komunitas. Ingat bahwa kita ini masih makhluk sosial, masih memerlukan orang lain yang ada di sekitar kita. Ingat bahwa orang yang cepat marah cenderung menyendiri dan menutup diri. Dan siapa yang mau bergaul dengan orang yang pemarah? Ingat, jika seseorang tidak mempunyai teman dekat dalam hidupnya, mana mungkin ia dapat merasakan yang namanya kebahagiaan. Ingat, orang yang suka marah, dia sedang menghilangkan kesempatan untuk memberikan kesaksian yang hidup bagi lingkungan di sekitar dia. Dalam keadaan yang marah, yang tidak terkendali, tidak mungkin bagi kita untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain.
justru memberi ruang bagi iblis untuk menguasai orang yang marah-marah, untuk melakukan perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu, jika timbul perselisihan atau pertikaian, jangan dibiarkan berlarut-larut, tapi segera diselesaikan dan dituntaskan. Sebab semakin lama dibiarkan, akan semakin pahit jadinya. Ingat, ada pepatah yang mengatakan bahwa salah satu ukuran keagungan dan kebesaran seseorang adalah kemampuannya untuk mengendalikan kemarahan. Bagaimana kita mengontrol atau mengatasi kemarahan kita agar tidak jatuh dalam dosa? Caranya adalah yang pertama, berdoa meminta Tuhan memampukan kita mengendalikan diri agar tidak jatuh dalam dosa pada saat kita marah. Berdoa akan memampukan kita untuk tenang sejenak, dinginkan hati dan kepala agar bertindak dengan tepat. Dan yang kedua, tetap menguasai diri. Jangan sampai kita dikuasai oleh emosi kita. Berpikirlah dahulu sebelum kita bertindak. Seperti yang tertulis di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara, setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan yang ketiga, hindari kata-kata kasar, tetapi gunakanlah kata-kata yang lembut dalam menyelesaikan masalah. Perkataan lemah lembut lebih mudah untuk didengarkan. Seperti kata firman Tuhan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dan yang keempat, menunda kemarahan dengan berdiam diri. Karena pada saat kita berdiam diri, pada saat itu kita dapat mengungkapkan kemarahan kita dengan kata-kata yang lebih halus, atau mungkin mengurungkan niat kita untuk marah. Jadi ingat, marah boleh saja, marah tidak dosa. Tetapi yang perlu diingat ialah jangan kita terus-menerus memendam kemarahan kita. Dan biarlah kita tetap dapat menguasai diri pada saat kita marah, sehingga tidak jatuh dalam dosa yang tidak kita inginkan. Karena itu, kelolalah kemarahan kita dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa betapa hidup kita harus sempurna karena Tuhan adalah sempurna. Dengan kekuatan manusia kami tidak dapat melakukan apa yang semestinya kami lakukan di hadapan Tuhan dengan hidup di dalam kebenaran. Berikanlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kami ini menjadi berarti dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman itu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukan firman itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman sore hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.